Saya dan keluarga pengen umroh serta wisata ke Dubai, tapi bingung mencari travel murah alias worth it. Browsing-browsing nemu Adia Travel di Instagram. Akhirnya setelah kita bandingkan dengan travel lain, kami putuskan untuk menggunakan Adia Travel. Bulan Januari setelah kita berangkat selesai umroh, kami nyesel sekali guys. Pernahkah kamu merasa ditolak, disakiti, dihina, padahal kamu hanya ingin membawa kebaikan? Bayangkan seseorang datang ke sebuah kota, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi untuk menyelamatkan hati umat manusia. Apa balasan yang ia dapat? Lemparan batu, caci maki, darah yang mengalir di kakinya. Ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW di sebuah kota yang bernama Thaif. Setelah wafatnya Siti Khadijah, istri tercinta, dan Abu Thalib pamannya yang selama ini melindungi, hidup di Mekah menjadi semakin berat bagi Rasulullah. Tekanan dari kaum Quraisy semakin keras. Dalam keadaan penuh kesedihan dan penderitaan, Rasulullah memutuskan untuk pergi ke Thaif. Beliau berharap ada harapan, ada cahaya baru, ada hati yang terbuka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di kota Thaif, Nabi Muhammad menemui para pemuka suku. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan, beliau menyampaikan Islam. Beliau menawarkan kasih sayang dari Allah, ajaran tauhid, dan ajakan untuk menyembah Tuhan yang Esa. Namun, mereka bukan hanya menolak, mereka menghina, mereka menertawakan. Tak cukup sampai di situ, mereka menghasut para penduduk kota. Anak-anak, budak, bahkan orang dewasa disuruh berkumpul di jalan. Lalu mereka melempari Rasulullah dengan batu sepanjang perjalanan keluar dari kota. Darah menetes dari kaki mulia beliau. Zaid bin Harisah, satu-satunya yang menemani beliau, juga terluka. Bayangkan, utusan Allah berdarah-darah, diusir dan dihina. Lelah, luka, dan sedih, Rasulullah berlindung di sebuah kebun anggur milik dua orang kafir Quraisy. Di sanalah beliau duduk, tubuhnya berlumur darah. Lalu beliau berdoa, doa yang menggetarkan langit. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Itu bukan doa kutukan, tapi doa penuh kerendahan hati dan keikhlasan yang luar biasa. Tidak lama kemudian datanglah malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan timpakan 2 gunung besar kepada penduduk Thaif." Sebuah tawaran balasan yang sangat adil secara manusiawi. Karena mereka telah menyakiti utusan Allah. Mereka telah menghina wahyu dan kebenaran. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Dengan luka yang belum kering, dengan kaki yang masih berlumuran darah, beliau berkata, "Jangan, aku berharap bahwa dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Masya Allah, saat disakiti, beliau tetap berharap kebaikan untuk yang menyakiti. Di saat dihina, beliau masih melihat masa depan penuh cahaya untuk mereka. Kamu kayak menikmati. Itu yang Kamu kayak menikmati. Lah, takut ya. meram. Baris-baris. Subhanallah, ibu mertua saya sangat terharu mendengar cerita yang saya bacakan. Mohon maaf, ternyata bukan nangis karena terharu, tapi karena takut ketinggian. Kota Thaif terletak 67 km dari kota Mekah, menjadi destinasi wisata yang sangat memikat hati, khususnya bagi para jemaah umroh, untuk menambah pengalaman spiritual sekaligus menikmati keindahan alam. Dikenal dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang sangat memukau, kota Thaif terletak di lembah pegunungan Asir dan Al-Hada, menawarkan suasana yang sangat berbeda dari hiruk-pikuk kota besar. Tahu takut ya.
Oh kalau pas potongan ini ya. Iya. Gerdek gitu. Sebelum kamu mendaftar umroh di Adia Travel yang plus kota Taif, kamu sebaiknya menanyakan terlebih dahulu apakah sudah include dengan cable car ya atau kereta gantungnya. Karena kalau saya dulu belum termasuk kereta gantung ya. Jadi kami ketika sudah sampai di kota Taif, kami membeli sendiri. Masya Allah, Allah Akbar. Yang udah gak takut lagi. Ini mah Ya. tinggi-tinggi banget, nggak kayak gitu tadi. Wah, tinggi. Ngeri banget. Videoin gak pas nangis? Videoin. Kenang-kenangan. Kalau kamu sampai kota Taif, kamu akan menyesal kalau nggak naik kereta gantung. Harganya itu cukup terjangkau ya guys, yaitu sekitar 80 real saja. Kalau dirupiahkan ya sekitar 360-an ribu rupiah. Pasti kamu akan bertanya-tanya, di mana sih membeli tiket kereta gantung? Kamu nggak perlu khawatir ya guys, karena Mutawif akan menawarkan untuk membelikan tiketnya secara kolektif. Jadi kamu membayarnya ke Mutawif, Mutawif ngumpulin uangnya jamaah, dan akan langsung diberikan. Kamu tinggal duduk manis saja. Wah, enak banget kan? Emang luar biasa Mutawif kita. Jos gandos, mantap Adia Travel. Alhamdulillah kita sudah sampai ya. Perjalanan ditempuh sekitar 10 menit saja. Bagi yang penakut itu akan terasa lama banget. Tapi bagi penikmat pemandangan itu rasanya cepet banget. Baru naik kok udah turun. Aduh. Makan sate unta guys. Nah, mantap. Makan sate unta guys. Lihat ini untanya nih botak. Nih. Unta. Mantap. Untanya botak. Jos. Yang wajib kamu cobain ketika kamu berkunjung ke kota Taif adalah sate unta ya guys, yang nggak ada di Indonesia. Satenya itu teksturnya seperti sate sapi ya, tapi sedikit agak alot. Sedikit agak alot gimana itu maksudnya? Ya lumayan alot lah, cuman bumbunya itu sangat meresap ya. Dan mantap banget, apalagi katanya bisa buat obat demam ya, yang lagi masuk angin makan sate unta langsung badannya jadi anget banget. Harga sate unta yaitu 100.000 rupiah ya guys. Waktu itu kebetulan saya bayarnya pakai rupiah dan pedagangnya itu dari Indonesia. Setelah puas banget makan sate unta, saatnya kita kembali lagi ke tempat asal guys, yaitu menggunakan kereta gantung yang sama ya. Kamu tidak perlu khawatir karena sudah tidak bayar tiket lagi, karena tiket yang tadi itu udah include pulang pergi. Yung madep sini aja yung bagus yung pemandangan no. Lah di rumah nggak seru. Bener si ibu ini hebat banget, bener. Kuat. Kemarin gara-gara si teteh itu nggak jadi naik itu deh ya. Naik mobil golf karena malu sama si ibu katanya. Oh iya.
Malu lah. Malu. Si yang nenek-nenek masih ini saya suruh ini naik. Oh gitu kemarin Bu. Iya. Jadi enggak ini. Wah, malu. Nggak jadi naik. Nggak jadi naik, saya bilang kuat lah, saya bilang gitu. Akhirnya kuat juga. Dari atas kereta gantung kamu akan melihat jalan setapak yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Subhanallah, bisa kalian bayangkan betapa beratnya perjuangan Nabi Muhammad untuk memperjuangkan Islam. Beliau harus melewati gunung-gunung tandus dan gersang. Pakai sendok.